siang semuanya, teman-teman mahasiswa. Pada podcast yang hari ini bersama saya, Kartika Ratnaseminar, dan bersama teman-teman saya yang dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya. Pada podcast yang hari ini, kami mau membahas sesuatu nih. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Halo, saya Indah Putri. Halo, saya Fanda. Halo, saya Alia. Halo, saya Rama. Hari ini kita akan membahas hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, khususnya di negara Singapura. Betul banget, seperti yang dibilang oleh Alia. Jadi podcast yang hari ini tuh temanya adalah membahas tentang desentralisasi atau pembagian kekuasaan maupun kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atau lokal. Tapi konteksnya bukan di Indonesia, teman-teman. Konteksnya adalah di negara Singapura. Kalau menurut saya ya, dan menurut teman-teman juga, seperti yang kalian tahu, negara Singapura itu adalah masuk dalam kategori negara yang maju, negara kecil yang maju, dan masyarakatnya ini sebagian besar sudah lebih sejahtera daripada di Indonesia. Nah, kalau kita punya usut, kalau kita lihat dari sistem birokrasinya dan pembagian kekuasaannya, mereka itu sangat mengedepankan kesejahteraan masyarakat, teman-teman. Jadi birokrasinya itu benar-benar terarah dan memang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak ada oknum-oknum yang menunggangi dan punya kepentingan lain dalam kepentingan birokrasi itu sendiri. Seperti kasus korupsi, kasus penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan, dan lain-lainnya itu segera ditumpas habis, baik dari tingkat nasional, tingkat pusat, maupun tingkat daerahnya. Itu sih kalau menurut saya ya. Nah, kita kan penasaran ya, gimana sih ini menurut dari sudut pandang teman-teman mahasiswa administrasi negara yang lainnya. Menurut pengetahuan saya, tugas pemerintahan pusat di negara Singapura ini menjadi 3 bagian, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Untuk tugas eksekutif sendiri itu yaitu kebijakan dalam melaksanakan undang-undang yang disetujui oleh parlemen. Dan untuk legislatif itu bertugas untuk membuat undang-undang tersebut dan melakukan pengawasan terhadap jalannya kepemerintahan dan pengelolaan anggaran negara. Untuk yudikatif berperan dalam melindungi hak-hak fundamental yang negara sesuai dengan konstitusi. Oke. Jadi kalau Indah tadi, Singapura itu pembagian kekuasaannya itu sama kayak Indonesia. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi kalau dilihat dari bentuk pemerintahan, Singapura itu bentuknya parlemen. Berarti nantinya di dalam Singapura ini ada Perdana Menteri ya, teman-teman. Ya mungkin sedikit beda, ya mungkin itu juga yang menjadi pembeda antara Indonesia dan Singapura, dan kenapa Singapura itu jauh lebih maju dari Indonesia, ya mungkin karena perbedaan struktur pemerintahan itu. Jadi itu tadi juga bisa. Oke, kalau di sini tadi pembuat undang-undang juga masih dilakukan oleh legislatif ya, hampir sama. Kalau gitu kita tanya ke Rosalinda, gimana pendapatnya? Kalau pengetahuan dan pendapat sendiri, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Singapura itu bisa ditandai oleh desentralisasi yang sangat terbatas. Nah, di mana desentralisasi ini pemerintah pusat ini sangat mempertahankan kontrol yang kuat atas kebijakan dan administrasi. Meskipun ada beberapa desentralisasi fungsional yang diturunkan kepada pemerintah daerah, namun tetap saja ini tuh kerangkanya tuh dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat ini dapat lebih fokus pada efisiensi dan kualitas pelayanan publik di Singapura. Oke. Jadi ini tadi bahas tentang pembagian kekuasaan desentralisasi perwujudannya ya. Kalau menurut Mbak Rosalinda,
desentralisasi itu penting nggak sih? Menurut saya sih sangat penting ya, Bro, untuk untuk keberlangsungan suatu negara, apalagi yaitu banyak daerah. Jadi kan setiap daerah juga pasti banyak perbedaan daerah satu dengan daerah lain. Jadi, kalau misal kekuasaannya semua digabung, mungkin ada saja nanti daerah lain ini yang berbeda. Jadi nanti ribut, nanti konflik, ada yang apa. Jadi kan itu yang nggak diinginkan dan diharapkan oleh pemerintah pusat. Oke, jadi selain itu tadi saya juga dengar ada bahas tentang efektif dan efisien ya. Betul banget. Jadi teman-teman tujuannya desentralisasi itu ya mungkin Singapura itu tidak terlalu luas ya seperti Indonesia, namun tetap saja di sana itu juga masih diperlukan desentralisasi dari pemerintahan pusat dan pemerintahan di daerahnya, itu di kota-kotanya yang ada di sana. Supaya apa? Supaya tadi seperti yang telah disampaikan sama Mbak Rosalinda, kalau biar efektif dan efisien, coba bayangin aja, misal ada urusan di suatu daerah yang nggak mungkin pemerintahan pusat ini bisa langsung menyelesaikan. Kalau nggak ada pembagian kekuasaan itu, maka urusan di daerah ini juga akan banyak yang terbengkalai, akan banyak yang tidak terurus gitu. Jadi itu tadi memang pentingnya desentralisasi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa negara Singapura merupakan negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana kepala negaranya merupakan seorang presiden dan kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Jadi sepengetahuan saya nih ya, tugas dari pemerintahan pusat itu lebih berfokus pada menjalankan sistem pemerintahan dan pengelolaan negara dalam skala nasional dan internasional. Nah, untuk internasional sendiri itu mengurus tentang bagaimana berhubungan dan bekerja sama negaranya dengan negara lainnya. Nah, sedangkan di pemerintahan daerah Singapura ini dibagi menjadi 5 distrik. Nah, yang dipimpin oleh pemerintahan daerah yaitu wali kota dan Dewan Pengembangan Konsil atau CDC. Nah, pembagiannya itu yang pertama ada Central Singapore Community Development Council, yang kedua North East Community Development Council, yang ketiga North West Community Development Council, keempat South West Community Development Council, dan yang terakhir yaitu South West Community Development Council. Nah, CDC ini berfungsi untuk membantu serta mengurus administrasi lokal dan penetapan kebijakan serta sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga aspirasi dan pendapat atau keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat di Singapura itu dapat dipahami sesuai lapangan yang ada oleh pemerintahan pusat. Wah, menarik nih. Ilmu baru nih teman-teman. Tadi ada 5 distrik. Ada East, ada South, dan ada North. Tapi South dan North ini juga masing-masing masih dibagi. Nah, tadi Mbak Lia bilang kalau masing-masing kota ya? Kota besar ya? Ya. Masing-masing kota besar tadi itu dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh wali kota dan Dewan Pengembangan Masyarakat. Dipimpin oleh wali kota. Jadi di Singapura itu ada dibagi setelah ada negara dalam Singapura kan negara lingkupnya. Ada pemerintahan pusatnya. Lalu Singapura ini punya 5 kota. 5 kota ini tentunya ya nggak terlalu besar ya kalau dibandingkan dengan Indonesia. Tapi di tiap kota-kota ini dipimpin oleh satu orang wali kota dan Dewan Pengembangan Masyarakat. Wah, menarik nih. Dewan Pengembangan Masyarakat itu apa ya? Nanti kita jadi tahu bareng-bareng ya. Nah, kalau menurut saya ya wajar sih kalau Singapura itu jadi negara maju ya. Karena memang kan kecil ya, itu cuma ada 5 kota. Kalau dibandingin sama Indonesia ada berapa itu? Karena kalau dengar nih, Singapura itu juga luasnya itu nggak lebih besar loh dari Surabaya. Jadi sangat wajar kalau memang bagian pemerintahan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah itu nggak serumit dengan ini di Indonesia gitu ya. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan provinsi dan kota-kotanya yang sangat banyak itu. Oke, menarik banget yang disampaikan oleh Mbak Lia. Makasih Mbak Lia barunya. Oke, sekarang kita dengar nih dari pendapat dari teman kita yang terakhir. Tapi meskipun terakhir, jangan kemana-mana dulu nih, nanti kita masih bahas yang lainnya. Oke, silakan Rahman. Jadi kalau menurut saya, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Singapura ini adalah hubungan yang supervisi dan koordinasi.
Jadi Dewan Kota atau pemerintah daerah ini bertindak lebih sebagai badan administrasi lokal yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Jadi mereka tidak memiliki otonomi seperti pemerintah di daerah negara lain. Jadi mereka tuh lebih seperti kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk memberikan layanan publik yang lebih dekat kepada masyarakat di daerah tersebut, daerah di wilayah Singapura itu. Pemerintah pusat ini memberikan anggaran, mengatur kebijakan, dan melakukan pengawasan ketat untuk memastikan Dewan Kota menjalankan tugasnya sesuai dengan standar nasional. Jadi, pemerintah pusat berperan besar dan Dewan Kota berfungsi sebagai perpanjangan tangan dalam pelaksanaan kebijakan di Singapura ini. Oke, satu poin yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Rohma itu adalah mereka nggak punya otonomi, guys. Jadi kalau sangat beda ya sama Indonesia. Di Indonesia itu pemerintah pusatnya itu pasti semua punya otonomi. Otonomi itu kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Jadi dia punya beberapa kebijakan yang memang khusus diterapkan di daerahnya itu. Tapi Singapura ini beda. Kalau menurut saya ya, kalau yang disampaikan sama Rohma tadi, di sana itu pemerintah daerahnya itu cuman apa, berfokusnya untuk perpanjangan tangan pemerintah. Jadi intinya adalah pemerintah pusat itu misal punya satu kebijakan A atau punya satu program A. Jadi tugasnya wali kota di sana, kan di sana pemerintah daerahnya dipimpin oleh wali kota ya. Jadi wali kota di sana itu tugasnya adalah untuk menyebarkan gitu kan. Iya nggak sih gitu kan maksudnya. Kayak menyebarkan, memeratakan gitu lah apa yang diciptakan sama pemerintah pusat itu, supaya bukan hanya pusat aja yang merasa, bukan hanya di pusat aja yang merasakan kebijakan dan program itu, tapi supaya lima kota tadi itu juga ikut merasakan. Jadi wali kotanya memang harus berperan aktif. Itu aja ya kali ya bedanya sama yang Indonesia ya. Ya tadi otonomi sih yang paling berbeda sama Indonesia. Tadi juga udah disebutkan kalau dia ini pemerintahan pusat dan daerahnya itu berbeda dengan negara-negara lainnya. Betul, sangat betul sekali. Oke, itu tadi kita bahas sedikit ya. Apa ada yang mau disampaikan lagi sama teman? Aku mau nambahin sih, ini menurutku kayak salut banget sih sama negara Singapura dan bisa dijadiin patokan atau inspirasi buat negara lainnya, terutama untuk negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Ya, walaupun negara Singapura itu luas wilayahnya itu nggak seluas Indonesia, walaupun itu negara kecil, tetapi yang bikin salutnya itu mereka benar-benar menata negaranya itu sangat terperinci gitu loh. Jadi semuanya tuh ditata dengan baik dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat atau diciptakan oleh pemerintah itu sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Nah, ini menurutku sedikit berbeda dengan kondisi di Indonesia ya. Jadi ini perlu bisa jadi contoh buat di negara Indonesia, mencontoh atau belajar dari negara Singapura bagaimana mengelola negaranya supaya kita juga bisa maju dan mensejahterakan masyarakatnya seperti itu. Kalau menurut teman-teman nih, bisa nggak sih Indonesia itu bisa semaju Singapura? Menurutku nggak bisa sih. Soalnya di Indonesia itu kepulauannya kan luas banget ya, wilayahnya juga luas banget, gak seperti Singapura yang cuma kecil banget gitu. Dan mungkin dari segi ekonomi juga mungkin kita di Indonesia sangat susah atau belum bisa menyaingi Singapura ya, karena Singapura juga di sana teknologinya bagus banget ya teman-teman. Iya benar banget. Makanya Indonesia juga masih keteteran ya kalau mau ngikutin Singapura, mau ngikutin ininya program-programnya di Singapura itu masih kurang cocok ya kalau diterapkan di sini gitu ya. Mengingat SDM di Indonesia tuh masih belum memiliki potensi yang kuat gitu. Dan juga pendidikan juga di sana lebih diprioritaskan. Iya, benar banget. Kalau udah bilang soal SDM tuh benar banget Iya, guys. itu kalau SDM Itu kuncinya nggak sih? Karena kan pendidikan di sini tuh juga ya Masih coba beberapa kalian
beberapa kalian lihat ke belakang aja masih banyak daerah-daerah di pedalaman yang masih dikit banget jumlah guru dan sekolah di sana ya. Pendidikan sangat minim banget di sini. Kalau di tempatnya teman-teman sendiri itu ini enggak kalau soal pendidikan, sekolah dan fasilitas-fasilitasnya itu udah baik belum? Kalau di kota aku kan Gresik ya, itu menurutku udah cukup bagus ya. Sekolah juga udah banyak, apalagi fasilitas-fasilitasnya sudah menunjang sih. Kalau di Lamongan sendiri sih masih terbatas gitu. Masih terbatas dan ada anak-anak yang putus sekolah kebanyakan. Masih banyak yang putus sekolah. Putus sekolah kebanyakan. Sedih banget ya di fenomena itu. Karena mungkin ekonomi juga. Ya bahaya betul guys kalau udah membahas soal isu-isu sosial seperti itu, ya gak akan ada habisnya. Dan itu juga akan pengaruh sama keberlanjutan kemajuan negara kita sendiri, keberlanjutan birokrasi dan pemerintahan negara kita gitu. Jadi menurut teman-teman apa sih kalau supaya Indonesia ini bisa ya mungkin nggak semaju Singapura ya, tapi kayak lebih naik level gitu dari Indonesia yang sekarang gitu. Ya, pastinya sih menurut aku dari sekian masalah-masalah yang ada di Indonesia itu tetap memiliki potensi untuk jadi negara yang semakin maju, bisa menjadi negara yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Karena itu juga merupakan cita-cita dari masyarakat kita sendiri kan. Kalau teman kita tuh pengen punya negara yang lebih baik lah dari tahun ke tahun kayak gitu. Nah, menurut aku masalah-masalah yang terjadi tuh masih bisa untuk dicegah. Karena ini kan sama halnya seperti patologi birokrasi kan. Jadi masih ada kita tuh memerlukan reformasi ya di pemerintahan kita harus membenak ulang atau menyempurnakan seperti itu atas kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan, dan ini juga pentingnya untuk melakukan evaluasi seperti itu. Jadinya kebijakan-kebijakan yang ada itu juga harus mengikuti dengan keadaan masyarakat sekarang, dan mengingat lingkungan itu selalu berubah dan zaman itu selalu berubah ya, jadi kita harus melakukan penyesuaian. Jadi kita nggak bisa itu mematokkan misalkan di saat ini tuh kebijakan ini yang bagus, tapi belum tentu di tahun ke depan tuh kebijakan ini masih relevan gitu. Jadi kita memerlukan pemerintah yang adaptif, solutif seperti itu. Tadi kalau kata Mbak Nia itu ini ya, pemerintah ya yang harus berperan aktif terhadap kemajuan, terhadap keberhasilan negara. Ada nggak sih pikiran dari teman-teman itu kalau misal kita pengen punya negara yang maju itu orang-orangnya, rakyatnya nih itu juga harus sadar gitu ya. Soalnya kan banyak ya pemerintah udah bikin kebijakan sedemikian rupa, udah dirancang bagus, tapi ternyata masyarakatnya nggak mau untuk menjalankan kebijakan yang bagus itu tadi. Itu kan juga masuk faktor kenapa Indonesia ini masih berkembang terus gitu, dari dulu sampai sekarang tuh belum terlalu naik level ya. Semoga harapan kita ke depannya juga Indonesia bisa segera naik level ya, bisa jadi negara maju. Mungkin faktornya juga minim literasi kita ya. Oh iya benar banget itu, minim literasi. Ya emang kita tuh kayaknya harus meningkatkan lagi sih tentang pengetahuan, keterampilan, kayak pendidikan itu harus merata, terus dan pejabat-pejabat juga atau yang sedang bertugas sekarang tuh dilakukan pelatihan juga kayak gitu. Jadi kita tuh perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ya. Untuk pendidikan itu penting, sangat penting banget untuk pendidikan itu penting. Dan kalau kita lihat dari bentuk pemerintahan di Singapura tentang dia yang membuat wali kota ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah, itu kayaknya bagus ya sebenarnya. Tapi kalau diterapkan di Indonesia kayaknya ya kurang ya, soalnya Indonesia kan juga banyak luas. Jadi mungkin memang perlu kebijakan yang lebih ekstra untuk daerahnya masing-masing. Dan kita kan juga nggak tahu, misal aku tinggal di Surabaya nih, terus temanku tinggal di daerah Lamongan, Gresik, Sidoarjo, dan Tulungagung, kan nggak tahu kondisi di daerah mereka ini punya potensi apa. Yang tahu kan memang pemerintah setempat gitu ya. Memang itu sih asal mulanya terciptanya sebuah otonomi, itu kayak gitu, perbedaan potensi. Ya kayak gitu. Mungkin ada mau yang disampaikan sama mungkin terkait peran mahasiswa itu gimana sih kalau supaya
supaya daerahnya ini juga maju, supaya daerahnya ini pemerintahnya juga lebih baik gitu. Barangkali dari teman-teman nyampein misal kayak, oh daerahku ini masih kurang ini pemerintahan daerahnya. Untuk sebagai mahasiswa yang pendapat saya, kita bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk kita bisa menghimbau masyarakat dengan memanfaatkan, kita kan berorganisasi kan ya, kita memanfaatkan untuk proker kita untuk Pengmas kan. Kalian juga ikutkan kan organisasi untuk Pengmas itu kan. Itu kan itu bisa dibuat untuk sosialisasi kepada masyarakat setempat, supaya kita buat edukasi lah, untuk pendidikan itu penting dan lain-lain lagi, bisa kan. Pengabdian masyarakat itu iya benar banget, worth it banget ya untuk kita, supaya kita juga pengen tahu kan, misal di daerah ini tuh oh ternyata daerah ini masih Kekurangan apa gitu. masih tertinggal dalam hal apa gitu ya. Itu iya benar banget teman-teman, kita harus sering-sering punya apa ya, punya Memiliki rasa iya, kepedulian. punya rasa peduli gitu terhadap daerah di Indonesia. Mengingat daerah di Indonesia juga banyak yang perlu dieksplor, yang perlu diperhatikan. Kalau kita cuma ngandalin pemerintah ya kayaknya nggak selesai-selesai. Jadi harus ada aksi gitu ya dari Kalau kita. bukan kita siapa lagi gitu kan ya. Jadi kita juga harus beraksi. Kita harus ada aksi, kita harus nanti baru kita tunggu dari tanggapan dari pemerintah gitu kan. Intinya perlu koordinasi, perlu kerjasama antara pemerintah dan rakyat-rakyatnya, termasuk kita sebagai mahasiswa yang nantinya itu diharapkan supaya kita jadi generasi emas. Di tahun berapa tuh? 2045. 2045. Indonesia mau menuju emas, Indonesia emas, guys. Tunggu aja 2045. Oke? Ya kayaknya itu aja ya yang perlu kita bahas ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi terkait masih banyak topik-topik dan bahasan yang mungkin perlu menarik dan perlu kita ulas untuk pengetahuan kita sebagai mahasiswa. Oke teman-teman, makasih atas waktunya karena udah dengerin kita berbincang-bincang terkait pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam konteks negara Singapura. Oke, dadah. Dadah. Thank you. Thank you.